Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya bersama saya ini membawakan kisah-kisah horor ya, pengalaman dari orang-orang. Cerita juga sih ini. Ini ada cerita dari Ed Story by Seram ya. Judulnya Bus Hantu Solo Surabaya. Kita langsung aja ke ceritanya. Ini adalah cerita temanku, sebut saja Eko. Waktu itu Eko mau balik ke tempat kerjanya di Surabaya. Dia dari Sragen. Waktu menunjukkan jam 10:15 malam. Dia menunggu bus di halte Jalan Raya Solo Ngawi. 30 menit berlalu, tetapi tak ada satupun bus yang lewat. Hingga tepat jam 00:05 dini hari, baru ada bus jurusan Solo Surabaya. Lalu dia memberhentikan bus itu dan kemudian naik. Di dalam bus itu hanya ada 6 penumpang yang memakai baju putih-putih. Sebagai pemuda yang suka bercanda, Eko iseng-iseng bertanya kepada salah satu penumpang yang kebetulan duduk di bangku depannya. Maaf mas, ini rombongannya bus haji ya Pak? Tanya Eko sambil basa-basi sekedar berakrab ria. Tapi tidak dijawab dan hanya dibalas dengan senyuman. Lalu Eko pun bertanya kepada penumpang yang lain yang duduk di belakang dia. Maaf, Bapak turunnya di mana? Tapi sama aja tidak ada jawaban dari bapak tersebut. Bahkan hanya dia membisu dengan ekspresi dingin. Bahkan di dalam bus pun sangatlah sepi dan hening. Tidak ada yang bicara satupun. Karena ngantuk dan kecapean nunggu bus, dia pun tertidur tanpa menghiraukan sikap aneh para penumpang tersebut. Beberapa waktu kemudian, bahu Eko terasa ada yang menyolek. Ternyata si kernet minta ongkos dengan menyolek bahu dia dan memegang buku karcis. Sama seperti penumpang di dalam bus, si kernet itu pun tak mau bicara. Lalu Eko ngasih uang 50.000, tapi dibalikin 10.000. Yang tadi hanya acuh akan sikap para penumpang, kali ini Eko agak heran sedikit, takut juga dengan sikap kernet dan para penumpang bus yang hanya diam dengan wajah ekspresi dingin, sedingin es. Tapi dia berusaha untuk cuek dan mencoba tidur lagi. Baru mau memejamkan mata, tiba-tiba Eko merasakan bus berhenti. Ternyata bus berhenti di Terminal Madiun. Biasanya penumpang diberi kesempatan untuk ke toilet atau makan. Eko pun turun dan menuju toilet terminal. Biarpun di bus tersebut ada toiletnya, tapi Eko merasa kurang suka aja. Lebih enakan di toilet terminal. Habis buang air kecil dan cuci muka, Eko pun balik lagi mau ke dalam bus. Mau naik ke dalam bus. Eko sangat terkejut karena bus tersebut sudah tidak ada di dalam terminal. Sambil mengumpat, mata Eko berkeliling, siapa tahu bus yang tadi dia tumpangi pindah posisi. Tetapi tetap saja bus tersebut tidak ada. Eko pun mengumpat, dasar bus kurang ajar.
Masa penumpang ditinggalin begitu aja, umpat Eko. Eko pun akhirnya berjalan mencari petugas di terminal, mau nanya bus tadi apa emang udah berangkat ninggalin dia. Sekalian mau ngadu juga sama petugas karena main seenaknya sendiri aja ninggalin penumpang. Di bagian informasi, Eko melihat pria setengah baya dengan seragam dishub. Eko menghampirinya dan bertanya, "Selamat malam Pak," kata Eko. "Malam Mas," kata petugasnya. "Masnya mau kemana?" "Tadi dari Sragen Pak, mau ke Surabaya naik bus tit," kata Eko begitu. "Tadi saya ke toilet Pak." "Lah, kok malah busnya berangkat duluan?" "Tadi Mas bilang naik bus K," kata petugas ya. Kata Eko, "Iya Pak, kenapa Pak?" Eko jadi merasa janggal dengan sikap petugas yang tadi saat menyebutkan nama busnya. Sepertinya kaget dan tak percaya sama yang Eko bilang. Petugas pun bicara, "Loh Pak, bus itu kan..." "Oh benar." Petugas ya, kata petugas, "Loh Mas, bus itu kan tadi siang mengalami kecelakaan Mas, dan 8 orang tewas termasuk sopirnya dan kernetnya." Sontak si Eko pun terkejut dan mengambil uang kembaliannya yang dikasih kernet itu telah menjadi kapas penuh darah. Gimana rasanya ya naik bus? Ini ceritanya dia naik bus, telat nunggunya jam 10, nunggu telat nggak ada bus, akhirnya dapat bus jam 12 malam lebih 5 menit. Ternyata bus yang dia tumpangi adalah bus yang kecelakaan tadi siang, kemarin siang ya, bukan tadi, kemarin siang. Jadi si Eko itu naik bus gaib dan bayar 50.000. Bayar 50.000 malah dikembaliin menjadi kapas penuh darah. Aduh, biar di kapas petuah bro. Ya lumayan juga lah ceritanya. Gak kebayang kalau saya yang ngalamin, tapi janganlah, aku juga penakut kok. Oke, sekian dulu kiriman cerita dari @Seram, @Story by Seram ya. Oke, yang dibawakan oleh Andre Owen, yang ditulis ulang oleh Andre Owen. Oke, sekian dulu ya. Kalau ada cerita mistis, horor atau misteri, silahkan WA ke saya. Nanti saya akan bawakan ceritanya ya. Nanti kalau ada udah banyak uang, bolehlah kita ngundang narasumber ya. Ngundang narasumber juga perlu uang ya bro ya. Masih uang jajan, uang saku ya. Terus antar jemputnya juga harus pakai uang. Jadi ya tolong di subscribe, ditonton lebih banyak lagi. Kalau ada iklan jangan di skip ya bro ya, biar saya cepat dapat dana untuk mendatangkan narasumber. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next time. Bye bye.